Hello everyone, I'm Nur Faizi. I'm from Business Education Department, Faculty of Economics, State University of Jakarta. In this video, I will to show you about my teaching video that I give to my students. This video is an assignment from the Strategi Belajar Mengajar course on micro teaching. This assignment was given to prepare me for the Praktek Keterampilan Mengajar or PKM in the next semester. So, happy watching! Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kembali lagi bertemu di mata pelajaran komunikasi bisnis. Untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan absen terlebih dahulu ya. Vini Angga ini, Hadir, Pak. Fedi Bungki, Hadir, Pak. Muhammad Nurisan, Hadir, Pak. Titi Nur Hasanah, Hadir, Pak. Askiani Nurfa, Hadir, Pak. Siti Nur Hasanah sama Askiani belum on cam ya? On cam dulu ya. Ya, Pak. Oke, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Ya, jadi kita akan belajar tentang cara mengukur kepuasan konsumen. Nah, ini berkaitan juga dengan yang sebelumnya, dengan yang pertemuan sebelumnya kita telah pelajari, yaitu dasar-dasar atau definisi dari kepuasan konsumen itu sendiri. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari tentang cara mengukur kepuasan konsumen? Ini akan berdampak bagi teman-teman ketika sudah lulus dari sekolah ini nanti, ketika melamar pekerjaan dan ditempatkan sebagai front office gitu. Jadi bagaimana cara melihat atau mengukur apakah konsumen itu puas ataupun tidak terhadap pelayanan atau produk yang telah kita tawarkan. Nah, dari pelajaran ini juga teman-teman nantinya bisa mengukur kepuasan konsumen yang sesuai dengan apa yang menjadi kriteria dari perusahaan dan bisa menentukan strategi apa yang tepat untuk perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, oke, saya share screen dulu ya. Oke. Udah kelihatan? Ya, kita akan belajar tentang mengukur kepuasan pelanggan. Oke, nah ada yang tahu nggak? Ada berapa cara yang dilakukan untuk mengukur apa saja cara yang dilakukan untuk mengukur kepuasan pelanggan? Boleh, Vini, untuk berpendapat? Kayak menyediakan kotak saran, bukan sih, Pak? Nah, iya bisa juga seperti itu. Teman-teman yang lain boleh berpendapat juga melalui room chat. Nanti kita akan lihat pendapat dari rekan-rekan semua. Oke, udah masuk nih. Nah, nggak jauh beda kayak yang tadi Vini sampaikan ya, pendapat dari rekan-rekan semua. Jadi sebenarnya itu adalah media yang digunakan kayak gitu. Nah, untuk mengukur kepuasan pelanggan ini sendiri ada beberapa opsinya. Nah, ini yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, go shopping. Dan keempat, loss customer analysis. Nah, kita akan pelajari hari ini satu persatu. Nah, yang pertama, sistem keluhan dan saran. Sistem keluhan dan saran ini biasanya ada dua pertanyaan nih yang mendasar dalam sistem keluhan dan saran. Itu yang pertama, bagaimana cara mengukur kepuasan melalui sistem ini, dan media apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur sistem keluhan dan saran ini. Nah, pertanyaan ini akan terjawab dengan yang saya tampilkan ini. Nah, yang pertama, ketika teman-teman mengunjungi sebuah restoran, coffee shop, dan lain sebagainya, pasti melihat yang namanya kotak saran ini. Nah, biasa ditempatkan di kasir ataupun di sudut-sudut dari ruangan.
Nah, ini adalah salah satu yang media yang digunakan untuk mengukur sistem keluhan dan saran. Atau yang kedua, yang dilakukan oleh JNT ini yaitu dengan memberikan email khusus untuk menangani keluhan dan saran dari pelanggan. Dan bisa juga dengan media menaruh atau menyediakan space bagi konsumen untuk berpendapat di website resmi mereka yang ada di bawah ini, atau juga bisa melibatkan semua komponen dari media sosial yang ada untuk menyampaikan keluhan dan saran dari konsumen. Oke, selanjutnya yakni mengukur kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama adalah directly reported satisfaction, dengan bertanya langsung kepada pelanggan mengenai kepuasan mereka terhadap produk yang ditawarkan. Dan yang kedua, verified dissatisfaction. Nah, ini menyangkut dua hal utama, yaitu besarnya harapan pelanggan terhadap produk kita, terhadap produk perusahaan tersebut, dan besarnya kinerja yang atau pelayanan yang telah diberikan oleh si perusahaan tersebut kepada pelanggan. Dan yang ketiga yaitu problem analysis, yaitu menyangkut dua hal juga nih, yakni yang pertama masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pelayanan yang ditawarkan oleh si perusahaan tersebut, dan juga saran-saran untuk masalah-masalah yang dihadapi atau masalah-masalah yang didapatkan oleh si konsumen. Dan yang terakhir, importance performance analysis. Nah, ini biasanya berupa ranking, misalkan pelayanannya mendapatkan ranking berapa, terus produknya berapa, dan lain sebagainya. Itu contoh dari importance performance analysis. Oke, yang ketiga ini adalah tentang go shopping. Ada yang tahu nggak apa itu go shopping? Boleh, Freddy Pungki. Oke, halo Freddy Pungki. Boleh deh Askiani Nurfa berpendapat. Jadi ke shopping itu pembelian pura-pura atau pembelian yang nyamar, Pak? Nah, tepat sekali. Jadi shopping ini adalah kita menyewa seseorang untuk membeli di perusahaan kita dan di perusahaan pesaing kita. Nah, ini ada 6 langkah yang dilakukan ketika melakukan go shopping. Yaitu yang pertama, pimpinan yang biasanya membentuk go shopper untuk melakukan go shopping. Dan yang kedua, go shopper ini menjadi pembeli di perusahaan dan pesaing. Gitu. Dan yang ketiga, go shopper ini melakukan survei kepada pelanggan di perusahaan kita dan di pesaing kita. Dan yang keempat, go shopper ini menilai kinerja karyawan terhadap pelayanan yang diberikan. Kayak gitu. Dan yang kelima, go shopper ini memberi hasil laporan kepada pimpinan yang telah membentuknya. Dan yang terakhir, pimpinan ini mengevaluasi dari hasil laporan yang diberikan oleh go shopper. Oke. Nah, terakhir adalah lost customer analysis. Nah, ini ada 4 step yang dilakukan oleh lost customer analysis. Jadi lost customer analysis ini kita menganalisis konsumen-konsumen yang telah beralih dari produk kita. Nah, yang pertama ini adalah kita melihat seberapa besar atau seberapa banyak konsumen yang telah beralih dari produk kita. Dan yang kedua, kita berpikir apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan kita atau pada produk kita sehingga menyebabkan pelanggan kita beralih kepada produk lain atau pesaing kita. Dan yang ketiga, kita melakukan survei dengan bertanya ataupun menjaring pendapat-pendapat mereka terhadap produk kita atau pelayanan yang kita tawarkan. Dan yang keempat, kita melakukan strategi untuk kembali menarik pelanggan kita yang sebelumnya telah berpindah menggunakan produk lain dan untuk beralih kembali kepada menggunakan produk kita. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Pak izin bertanya. Iya, silakan sih. Apa tujuan bagi perusahaan untuk mengukur kepuasan pelanggan? Oke, pertanyaan bagus. Nah, jadi ada 4 tujuan yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yakni yang pertama, mempelajari persepsi masing-masing pelanggan.
dan terhadap mutu pelayanan yang kita berikan atau yang kita tawarkan, baik apakah itu diterima dengan baik oleh pelanggan ataupun tidak. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui kebutuhan, keinginan, serta apa yang mereka harapkan dari pelanggan tersebut terhadap produk kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga akan mempengaruhi perspektif kita atau strategi kita ke depannya. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan yang sesuai dengan harapan-harapan pelanggan. Serta yang terakhir, menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Karena kepuasan pelanggan ini akan berdampak terhadap strategi atau kebijakan perusahaan di masa depan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, cukup ya sepertinya. Oke, nah ada yang ketinggalan nih. Jangan lupa join Google Classroom-nya ya. Ini kode yang kode kelas untuk kalian join Google Classroom. Oke, dan satu lagi ternyata. Nah, ini adalah soal buat kalian. Jadi saya bacain ya. Ini soalnya berbentuk kelompok dan terdiri dari 2 sampai 3 orang dalam kelompok. Nanti silakan kalian tentukan sendiri. Yang pertama, membuat akun Google dan membuka Google Form. Yang kedua, membuat 20 pertanyaan terkait kepuasan pelanggan. Yang ketiga, bagikan kepada minimal 20 responden. Yang keempat, membuat diagram tingkat kepuasan konsumen dari seluruh responden. Yang kelima, membuat kesimpulan tingkat kepuasan pelanggan. Yang keenam, membuat tabel keluhan pelanggan dari seluruh responden. Yang ketujuh, membuat tabel saran pelanggan dari seluruh responden. Yang terakhir, membuat kesimpulan dari pengamatan-pengamatan tentang kepuasan pelanggan yang kalian lakukan. Oke, ada yang mau bertanya terkait tugasnya? Nggak ada ya? Oke, berarti aman semua. Atau ya, kalian juga bisa cek di Google Classroom. Sebentar akan saya share. Oke. Nah, ini nanti kalian bisa join ke Google Classroom, sudah terlihat ya pas loading. Oke, nanti di situ ada penjabaran lagi terkait tugasnya dan kode-kode kelasnya, dan nanti juga bisa dilihat siapa yang sudah join. Oke, masih loading nih. Oke, nah ini bisa diklik yang ini, tugas baru. Nanti di dalamnya ada penjelasan detail terkait tugasnya. Oke. Mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini. Boleh ketua kelas mimpin doa untuk menutup kelas pada hari ini. Baik, Pak. Ya, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita berdoa menurut agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas, terima kasih rekan-rekan semua. Sampai ketemu lagi di kelas kelas komunikasi bisnis selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.